Hai everyone, populasi bumi tumbuh dan ada semakin sedikit ruang bebas untuk perumahan. Sangat mungkin bahwa kota-kota terapung dan kota-kota mega bawah air mungkin menjadi sangat nyata di masa depan. Tetapi bagaimana Anda akan dapat memecahkan masalah membangun di atas air, setelah semua itu jauh lebih sulit daripada membangun sesuatu di darat. Bahkan sekarang umat manusia dapat membangun fasilitas dengan skala luar biasa di laut dan lautan sungai. Jika Anda memiliki keraguan tentang video kami untuk hari ini pasti akan menghapusnya. Ayo kita mulai. Coverdam.do Anda ingat kunjungan terakhir Anda ke dokter gigi. Dokter Anda mungkin menggunakan alat yang sangat aneh. Gigi yang sakit tetap di luar dan sisa rongga mulut ditutupi dengan lembaran lateks. Apa hubungannya konstruksi bawah air dengan itu? Anda mungkin bertanya. Itu sederhana. Hal ini disebut Coverdam.an. Insinyur telah mengetahui cara menggunakannya untuk membangun struktur yang paling kompleks. Bayangkan Anda perlu membangun jembatan di seberang laut lurus. Bagaimana Anda meletakkan fondasi jika hanya ada air di sekitar? Mengenakan pakaian selam dan melakukan semua pekerjaan di dalamnya bukan ide terbaik. Disinilah alat dokter gigi masuk. Of course, skala Coverdam berbeda. Tumpukan pertama didorong ke bagian bawah waduk, kemudian mereka ditutupi dengan bingkai tahan air, biasanya terbuat dari baja dan beton. Tetapi desain modern dapat ditiup. Setelah area yang diinginkan terisolasi, air dipompa keluar dari sana menggunakan pompa yang kuat dan di sini Anda bisa pergi. Sekarang Anda memiliki kotak yang benar-benar kering dan aman di mana Anda dapat bekerja sama seperti di darat. Satu-satunya kelemahan dari Coverdams adalah bahwa mereka sangat mahal dan Anda tidak dapat menggunakannya beberapa kali. Setelah pembangunan selesai mereka kebanjiran jembatan di AS. Sementara kita berbicara tentang biaya membangun jembatan, mari kita lihat proses ini dalam semua detailnya. Jembatan yang akan Anda lihat tidak cukup biasa. Pada awal abad ke-21 otoritas AS menghadapi masalah. Jembatan air baja tua yang menghubungkan negara bagian Minnesota dan Wisconsin berada dalam keadaan yang sangat buruk. Namun, untuk mulai membangun jembatan baru di seberang pembangun sungai Saint Croix harus mempertimbangkan banyak kekhasan sejarah, budaya, dan lingkungan di wilayah tersebut. Waduk berada di bawah perlindungan negara. Daerah pesisir dihuni oleh spesies yang terancam punah dan aktivis mengendalikan. Proyek ini berubah beberapa kali selama sekitar 20 tahun, tetapi pada tahun 2014 Departemen Transportasi Minnesota telah menemukan solusi yang sempurna. Desain inovatif khusus dipilih untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Mengurangi jumlah dukungan. Anda dapat melihat hasilnya. Jembatan penyeberangan warna yang sama memiliki panjang 1,5 km dan tinggi lebih dari 45 meter. Meskipun hanya memiliki 5 dukungan di dalam air, apakah ini mempengaruhi kekuatannya? Tidak sama sekali. Jembatan 4 jalur dengan mudah menahan panas es dan musim panas, tetapi teknologi inovatif itu mahal. Penyeberangan Saint Croix menelan biaya $700 juta untuk dibangun. Peternakan angin di laut. Apakah Anda menemukan proyek sebelumnya tidak cukup menantang? Mari kita lihat bagaimana struktur yang benar-benar megah dibangun di Pulau Bornholm. Pada tahun 2016, Jerman memutuskan untuk menggunakan salah satu sumber energi terhijab untuk keuntungannya. Mereka pergi dan mendirikan peternakan angin besar tepat di perairan bergolak Laut Utara. Kondisi untuk pembangkit listrik sempurna. Ada angin kencang biasa sepanjang waktu. Jadi, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memproduksi transportasi dan memasang bagian dari dimensi kolosal. Peternakan terdiri dari 67 turbin dengan rotor 154 meter yang menghasilkan daya total 402 megawatt. Berapa banyak itu? Ada 1 juta watt dalam 1 megawatt dan bola lampu di rumah Anda mengkonsumsi sekitar 100 watt. Ini cukup untuk menyediakan 400.000 rumah dengan listrik. Bagian tersulit adalah menciptakan fondasi bagi pabrik untuk melindunginya dari kekuatan destruktif laut. Tumpukan khusus dirancang. Ini adalah pipa raksasa yang sekarang Anda lihat di layar. Setiap pipa berdiameter 85 meter, diameter sekitar 8 meter dengan berat lebih dari 1.300 ton. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa pembangunan ini hanya membutuhkan waktu 23 bulan. Sepertinya umat manusia benar-benar dapat melakukan apa saja. Pier Restoration.
Apa yang lebih sulit, untuk membangun objek besar di dalam air dari awal atau untuk merenovasi yang sudah ada? Jangan terburu-buru untuk memberikan jawaban sampai Anda melihat perbaikan dermaga 580 meter di Melbourne. Putri Pierre memiliki makna budaya yang sangat besar di Australia. It yang berfungsi sebagai titik keberangkatan bagi pasukan Australia selama Perang Dunia Pertama dan Kedua dan merupakan tempat pendaratan bagi ribuan migran pasca perang. Namun, struktur historis ini berangsur-angsur memburuk, tumpukan membusuk dan deruntuh di banyak tempat. Ini hanya membuat segalanya lebih sulit bagi perusahaan Victoria Pengembangan. Dermaga tidak bisa menahan alat berat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Tetapi masalah modern membutuhkan solutions.so modern untuk 2 jack-up barges 120 ton, crawler trans 300 ton dan penyelam profesional terlibat dalam rekonstruksi fasilitas. Yang terakhir harus membongkar elemen kayu sepotong demi sepotong. Sementara mesin yang ditangani dengan pangkalan beton, rumah gerbang yang terkenal juga dipulihkan bahkan tanpa membongkar. Unit hidrolik mengangkatnya sepenuhnya. 4 tahun dan 34 juta dolar menghabiskan untuk menyelesaikan proyek. Dan dermaga dibuka kembali ke publik. BE akan memeriksanya jika Anda mengunjungi Australia suatu hari nanti. Pembangunan pemecah gelombang. Semuanya jelas dengan dermaga, jembatan dan pembangkit listrik, tapi apa struktur aneh ini? Sepertinya ekor ular raksasa dirakit dari potongan Lego, tapi itu tidak dibangun hanya untuk Van.to. Tujuannya kita akan melakukan perjalanan ke Haifa, terbesar dari 3 pelabuhan internasional di Israel. Ini juga dikenal sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Mediterania Timur dalam hal lalu lintas barang. Ini menangani lebih dari 29 juta ton kargo setiap tahun. Secara alami objek penting seperti itu membutuhkan perlindungan serius, terutama dari kekuatan alam yang tak terduga. Ekor ular yang kita lihat sebenarnya adalah dermaga besar, membentang beberapa kilometer ke laut dan melindungi sapi muda dari ombak. Dibangun dalam beberapa tahap, first layer by layer, gundukan tanah diciptakan. Dapatkah Anda membayangkan jumlah tanah yang mengambil? Kemudian tanggul diperkuat dengan fondasi beton yang diperkuat dan kemudian balok-balok beton yang tampak lucu ini diletakkan di tempatnya. Mereka dirancang untuk memecahkan wave.by jalan. Bagaimana mereka membongkar derek setelah proyek selesai? Perlindungan banjir. Setiap dari kita membangun pasir dan bendungan kerikil di pantai, orang-orang ini melakukan hal yang sama tetapi pada skala yang sedikit lebih besar. Anda sekarang mengamati pembangunan sistem perlindungan banjir di Pulau Hailing di Inggris. Garis pantai mulai runtuh dan 1.800 rumah bisa saja terendam banjir. Kemitraan Pesisir Timur telah bermitra dengan Badan Lingkungan dan Konstruksi Raymond Brown untuk menyelamatkan properti lokal. Tahap pertama konstruksi adalah yang paling sulit. Jelas bahwa pasang konstan terus-menerus mengganggu pekerjaan konstruksi. Meskipun meletakkan batu di tempat dan meratakan pasir mungkin tampak relatif mudah, alat berat bekerja di pantai selama 6 bulan. Selama waktu ini, sekitar 70.000 ton batu yang diimpor dari Norwegia berubah menjadi dinding pelindung sepanjang 650 meter. Selain itu 25.000 ton kerikil tersebar untuk menahan naiknya permukaan laut dan meningkatkan area pantai. Proyek ini berharga sekitar 6,5 juta dolar dan itu akan melindungi penduduk pulau setidaknya selama 100 tahun. Kedengarannya seperti usaha yang cukup rumit kan?